Mungkin yang tinggal di daerah utara ataupun timur udah banyak yang tahu ya, karena Jakarta Garden City itu adalah bisa dibilang kawasan terbesar yang ada di Jakarta Timur yang punya segala macam fasilitas seperti mall, komersil itu ada di lahan seluas 370 hektar, Pak. Ada mallnya. Memang dari 2017 kami sudah ada satu mall yang sudah berdiri yaitu Ion Mall, Pak. Cuma memang di bulan ini ada satu mall lagi yang mau buka, itu adalah IKEA. IKEA Jakarta Garden City, bisa dibilang ini adalah IKEA yang cukup besar, lebih besar dari yang IKEA pertama yang ada di Alam Sutra, Pak. Halo Sobat Millennials, kita ketemu lagi di acara PPKM, Perbincangan Properti Kaum Millennials bersama saya Hartono Sutioso yang akan memandu acara ini. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sudah hadir di studio kita adalah Pak William. Selamat datang Pak William. Halo Pak Hartono, Ya. selamat datang, salam sehat Pak. Sehat ya. Pak William ini adalah Sales Manager di Jakarta Garden City ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya. Ya, kira-kira Pak, selama PPKM ini apa Pak kegiatan yang sehari-hari yang Bapak lakukan? Oh iya, jadi untuk selama PPKM ini memang kami agak mengurangi aktivitas untuk seperti kegiatan walk-in dan call-in Pak. Karena kan memang sesuai dengan arahan pemerintah, tamu yang datang juga agak terbatas ya Pak ya, karena kantor tutup. Jadi yang memang kami perbanyak itu adalah untuk marketing digital kami. Nah, kebanyakan memang sebagian dari tim marketing yang ada juga work from home. Jadi kami juga kegiatannya itu adalah follow up dan juga memperbanyak konten digital, Pak, untuk selama PPKM ini. Ya, jadi memang keterbatasan membuat kita jadi lebih go digital ya. Betul, ya. Pak. Explore sesuatu yang baru juga. Iya. Kalau misalkan untuk beberapa masyarakat biar tahu ya, Jakarta Garden City itu perumahan yang seperti apa Pak konsepnya dia? Oh, oke. Mungkin yang tinggal di daerah utara ataupun timur udah banyak yang tahu ya, karena Jakarta Garden City itu adalah bisa dibilang kawasan terbesar yang ada di Jakarta Timur yang punya segala macam fasilitas seperti mall, komersil itu ada di lahan seluas 370 hektar, Pak. Jadi ya kalau misalkan sobat milenial kesini juga pasti yang pertama kali berasa, wow jalannya besar, kemudian ada mall Ion, ada IKEA, nanti juga misalkan ada beberapa gedung komersial lain yang di dalam. Nah itu memang kami sedang membangun satu kota yang konsepnya itu adalah Global City. Jadi semua fasilitas kami akan lengkapi Pak untuk di Jakarta Garden City. One Stop Living Pak ya? One Stop Living adanya di Jakarta juga ya? Iya, dan masih di Jakarta Pak. Betul. Iya, betul. Konsepnya Pak? Konsepnya jadi tadi saya sudah singgung ya, Global City. Jadi segala macam fasilitas itu pasti akan kami lengkapi mulai dari mall, kemudian sarana ibadah, sekolah, rumah sakit, nanti akan ada Mayapada, kemudian nanti akan juga ada Siloam Klinik. Kemudian yang baru beroperasi juga kami bukan kerjasama sih, menjual lahan kepada SPBU Shell Pak. Jadi SPBU Shell pun juga sudah beroperasi saat ini di dalam. Iya. Jadi itu beberapa fasilitas yang ada ya? Iya. Jadi Pak. yang di dalam Jakarta Garden City sendiri bukan cuma ada perumahannya ya? Bukan cuma rumah. Iya. Betul. Ada mallnya ya Pak ya? Ada mallnya. Memang dari 2017 kami sudah ada satu mall yang sudah berdiri yaitu Ion Mall Pak. Cuma memang di bulan ini ada satu mall lagi yang mau buka, itu adalah IKEA. IKEA Jakarta Garden City, bisa dibilang ini adalah IKEA yang cukup besar, lebih besar dari yang IKEA pertama yang ada di Alam Sutra Pak. Iya. Dan lebih dekat ya di lebih Jakarta. Dekat pastinya ya? Dan masih di Jakarta. Iya. Untuk akses sendiri Pak, menuju ke Jakarta Garden City ada beberapa akses yang bisa dicapai. Nah, kalau untuk akses memang andalan utama kami adalah akses tol dalam kota yang baru buka Pak. Saat ini itu adalah akses tol dalam kota yang menghubungkan antara Sunter dengan Pulau Gebang. Nah, kami kenapa mengandalkan itu? Itu adalah akses terbaru yang memang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, dan kemungkinan makin banyak orang Kelapa Gading dan Sunter yang akan menggunakan akses itu untuk
menggapai kawasan Jakarta Garden City. Karena lokasinya benar-benar persis di sebelah gerbang gate kedua kami, Pak, yang di Raya Bekasi. Yang tol baru, Pak. Tol baru, betul, Iya, Pak. iya, iya. Nah, untuk yang akses yang sudah ada sekarang juga dilengkapi dengan akses tol lingkar luar Jakarta Outer Ring Road Cakung Timur, Pak. Jadi itu sudah beroperasi saat ini. Akses ke Kelapa Gading juga mudah ya, Pak ya? Kelapa Gading juga mudah, bisa lewat jalan non-tol juga, Pak. Jadi bisa lewat jalan Tipar Pegangsaan 2 ataupun lewat yang jalan biasa kita sebut Perintis, Pak. Jadi lewat Perintis juga bisa untuk ke arah Kelapa Gading ataupun Jakarta Pusat. Iya, iya, iya. Untuk JGC sendiri ya, Jakarta Garden City sendiri, itu yang membedakan dengan perumahan yang lain apa, Pak? Memang sebenarnya satu poin itu adalah kami memang masih di Jakarta dan kami benar-benar konsep huniannya itu sistem klaster kami jaga, Pak. Jadi mungkin nggak terlalu banyak, apalagi dengan luasan seperti kami ya 370 hektar yang punya kawasan seperti konsep klaster. Contohnya infrastruktur untuk kabel-kabel, kemudian selokan itu udah tertutup, jadi kabel udah tidak di atas, Pak, sudah underground. Nah, itu memang kami jaga mulai dari kawasan pintu gerbang sampai ke belakang, Pak, yang kawasan perumahan kami. Jadi yang membedakan itu kemudian karena sistem klaster pasti keamanannya juga terjamin. Karena one gate system, satu pintu aja untuk in and out, jadi penjagaannya itu sangat baik sekali, Pak, untuk Jakarta Garden City. Iya. Ada berapa klaster, Pak, di Jakarta Garden City sendiri? Dan tipe-tipenya? Memang sih kalau untuk jumlah klasternya itu sekitar ada 13 klaster, Pak. Cuma memang kan konsep awalnya itu kami membuka klaster itu adalah untuk penamaan aja, Pak. Cuman memang kalau misalkan dari kawasannya, secara kawasan kurang lebih ada 15 sampai 16 kawasan saat ini, termasuk dengan kawasan komersil yang kami luncurkan, Pak. Jadi kalau kawasan komersil karena tidak ada gerbang ya memang, tapi itu termasuk bagian kawasan dari kami. Iya, ya. Berarti bukan cuma residensial Bukan ya? cuma residensial, betul. Ada komersial ya? Komersil juga. Dan apartemen ya? Apartemen, betul, Pak. Iya, ya. Jadi lengkap semua ya? Lengkap. Tipe-tipe yang sekarang yang lagi dipasarkan, Pak, untuk di klaster yang ada, itu tipe apa, Pak? Untuk klaster yang existing sekarang itu memang lagi laris banget nih, Pak, untuk tipe precast. Nah, kebetulan tipe precast itu mengusung teknologi pembangunan yang terkini ya, Pak ya. Jadi memang dia memakai yang kita sebut adalah beton cetak, itu precast. Jadi 3 bulan itu udah siap untuk jadi satu bangunan rumah 2 lantai, Pak. Nah, konsep precast tersebut kami sudah berlakukan di tipe 2 klaster yang terbaru, itu adalah Sinano dan Lasen. Sinano dan Lasen. Iya. Nah, nanti menyusul mungkin ke klaster-klaster berikutnya yang memang masih ada lahan yang bisa kami kembangkan, Pak. Iya, iya, iya. Untuk target pasar sendiri, Jakarta Garden City itu mau menyusur kemana dia, Pak? Oh, kalau target pasar misalkan dari wilayah, memang kami sebagian besar itu ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, Pak. Tapi sudah mulai juga yang kawasan Bekasi sudah mulai banyak, Pak. Yang istilahnya mereka memanfaatkan juga wilayah yang berdekatan atau benar-benar dekat sekali dengan Bekasi. Jadi nggak usah jauh-jauh atau nggak usah terlalu lama untuk mengunjungi sanak saudara bila mereka ada rumah juga di JGC. Jadi mulai dari Bekasi, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, Pak. Itu cocok banget untuk kaum milenial juga, Pak ya? Betul, Pak. Untuk rumah pertama. Yang baru ya. rumah pertama, mungkin yang misalkan orang tuanya ada di Bekasi atau Jakarta, tapi pengen punya rumah sendiri, ya cocok sekali nih untuk kaum milenial untuk bisa coba main-main dulu ke Jakarta Garden City karena banyak yang bisa ditawarkan, Pak. Kalau selama pandemi ini ya, setahun terakhir ini, bagaimana, Pak, penjualan Jakarta Garden City? Penjualan kami masih ada terus, Pak. Cuman memang kalau misalkan kita lihat dari segi volume, itu pasti akan ada perbedaan dibanding sebelum pandemi. Cuma memang dengan adanya promo atau misalkan gimmick-gimmick yang kita bisa tawarkan pada saat terjadinya penjualan, itu yang membantu, Pak. Contohnya ada beberapa promo diskon, kemudian ada promo gimmick seperti cashback, lalu ada hadiah elektronik. Nah, itu istilahnya poin-poinnya yang bisa kami berikan
khusus untuk pembelian selama pandemi. Makanya penjualan memang masih bisa dibilang memang menurun, tapi nggak terlalu jauh beda dengan sebelum pandemi, Pak. Terdongkrak dengan adanya kebijakan pemerintah juga, Pak ya, Free Benar. PPN. Yang terbaru adalah Free PPN, Pak, yang mungkin udah diperpanjang dari Agustus kemarin ke Desember. Desember ya, itu memang terbantu banget ya, Pak. Ya? Terbantu, betul. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Mendukung program pemerintah dan istilahnya membantu juga untuk mungkin kaum milenial yang memang benar-benar lagi butuh rumah untuk tinggal, ya bisa dibilang Januari sudah tinggal di sana ya, dengan adanya insentif PPN dan program dari pemerintah yang bisa kami jalankan itu sangat membantu, Pak. Kalau boleh tahu nih kan beberapa kan mungkin pengen penasaran ya, rumah Jakarta kan wah kesannya kan mahal ya, seperti apa gitu ya. Iya. Kira-kira range harganya berapa dan kemudian cara bayarnya seperti apa yang kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh? Nah, kalau mahal itu memang sangat relatif ya. Cuman kalau untuk range harganya di Jakarta Garden City masih ada kok, Pak, yang di bawah 1M. Jadi mulai dari apartemennya 600 jutaan, kafling juga kita bisa ada yang 900 jutaan, kemudian rumah yang 1,5M sudah mendapat rumah 2 lantai. Jadi banyak sekali opsi, Pak, di Jakarta Garden City yang bisa ditawarkan khususnya untuk kaum milenial yang memang benar-benar baru mau cari rumah dan kebetulan memang lagi istilahnya butuh untuk tinggal cepat. Nah, kebetulan ada program yang dari pemerintah itu banyak keunggulannya sih, Pak, yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan untuk kaum milenials kan dia kan kebanyakan pasti ada kesulitan di DP ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, ada kebijakan khusus atau gimana? Seperti program dari Jakarta City. Oke. Sebenarnya kalau untuk DP kami tidak batasi nominal, Pak. Jadi kalaupun memang minimalnya DP itu mulai dari 5% juga kami bisa, Pak. Wah, 5% Jadi ya. 5% itu kan DP udah sangat minim sekali Minim, dan ya pasti akan membantu untuk kaum milenial yang benar-benar baru ngumpulin uang dan istilahnya itu pengen langsung punya rumah dan istilahnya nanti bank juga akan bisa bantu, Pak. Mulai dari DP yang kecil itu. Cara bayarnya berarti ada cash ya? Ya. Ada cash tahap ya, Pak ya? Cash bertahap. Bahkan kalau cash bertahap nggak usah pakai DP, Pak. Jadi langsung dari harga bagi 36. Oh, oke. Sampai 36 kali 36 ya. kali, betul, Pak. Kalau KPR pun ada yang ekspres, ada yang ini untuk cicil DP, Pak? Oke, kalau misalkan yang ikut program pemerintah memang dikhususkan untuk yang ekspres, Pak. Cuman kalau yang istilahnya yang inden normal, jadi rumah nunggu untuk jadi, kita standarnya itu adalah 24 bulan. Kita bisa cicil DP, Pak, sampai 24 bulan. Wah, jadi mulai 5%-nya dicicil, Pak? 20% kalau cicil. Oh, 20% ya. Jadi 20% cicil 24 bulan, jadi sebulannya itu nggak nyampe 1%. Iya, 1% 1 bulan. Itu sangat cocok lah ya Betul, untuk Pak. kaum milenials ya. Menabung ya sekaligus untuk investasi di rumah pertama di Jakarta Garden City, Pak ya. Betul, Pak. Iya, ya. Untuk ke depan ini ada project apa, Pak? Misalkan klaster baru atau apa yang pengembangan, Pak? Untuk upcoming project kita memang masih ada beberapa kawasan yang akan kami kembangkan, tapi sistemnya itu adalah mixed use, Pak. Jadi mixed use itu adalah konsep penggabungan antara komersial dengan apartemen. Bisa jadi digabungkan juga dengan big tenant seperti supermarket atau minimarket. Jadi kawasannya itu adalah kawasan yang bisa dibilang akan ada tower-tower yang berdiri di sana, Pak. Jadi ada apartemen, kemudian ada ruko, lalu ada tenant-tenant lain mungkin yang bisa kita sewakan. Jadi ada opsi ke sana, Pak, untuk nantinya. Karena untuk lahan khususnya untuk lahan hunian atau kita sebutnya cluster itu sudah sangat terbatas, Pak. Karena kami masih di Jakarta dan kebetulan kawasan yang tersisa itu adalah yang kawasan untuk peruntukannya itu adalah mixed use, jadi memang untuk komersil. Jadi benar-benar sekarang kalau misalkan mau untuk landed house ya saatnya sekarang ini Saatnya ya. tepat yang sekarang, Pak, karena masih banyak udah pilihan. terbatas ya. Betul. Nantinya bisa istilahnya nanti tinggal lahan-lahan komersil mungkin yang opsinya makin sedikit ya, Pak ya, kalau nanti tunda-tunda beli lagi. Nah, kira-kira ya apa ya pertimbangan kaum milenials ya untuk masa pandemi ini supaya dia bisa memilih hunian baru gitu ya? Apa kiat-kiatnya dari Bapak? Sebenarnya kemudahan sih, Pak, yang tadi sempat kita bicarakan juga itu adalah yang salah satunya itu adalah pembayaran ya, Pak ya.
Nah, yang kedua itu kemudahan dalam istilahnya mendapatkan informasi, karena selama pandemi itu benar-benar terbatas untuk kunjungan fisik atau tatap muka. Jadi kegiatan untuk contohnya tatap muka digantikan dengan digital, Pak. Jadi teleconference atau misalkan video call, mendapatkan penjelasan secara daring atau dari handphone. Jadi memang harus dirubahnya ke arah sana kaum milenial supaya mendapatkan informasi secepat mungkin, terutama yang istilahnya berguna bagi kaum milenial untuk memutuskan, Pak, apakah huniannya ini cocok, mulai dari lokasi, kemudian harga, tipe. Jadi kami kirimkan semua informasi itu by digital, Pak, untuk saat ini. Jadi bisa by digital dan bisa juga dibantu dengan pemasaran agent properti, Pak ya? Benar, karena agent properti Era Expert ini juga sudah lama bekerja sama dan sudah banyak membantu juga, dan kami siap, Pak, untuk bisa bantu misalkan ada pertanyaan atau butuh materi atau dokumen yang perlu kami kirimkan. Iya, jadi sangat memudahkan ya kaum milenial untuk bisa membeli atau memilih rumah, tidak perlu harus tatap muka, kita yang membantu ya, Pak ya? Iya, betul, Pak Hartono. Ya, kita saling mensupport, Pak ya? Saling support dan ya istilahnya ini untuk kebaikan kita bersama. Iya. Nah, untuk future development dan kemudian yang sekarang lagi ditawarkan ini untuk pengembangan, itu apa, Pak? Memang saat ini kami ada peluncuran produk komersial terbaru, Pak, di kawasan IKEA. Jadi yang berhadapan persis dengan gerbang masuk Asia, Pak, untuk Astra Modern Land. Nah, kawasan komersial ini sebanyak kurang lebih sekitar 200 unit kami bisa pasarkan dan udah mulai dengan sistem NUP, Pak, saat ini. 25 juta per unit atau 30 juta itu untuk boleh langsung pemilihan, Pak, pada saat awal dengan opsi pilihan 2 unit. Nah, kawasan komersial itu dimulai dengan harga sekitar 3,1 M startingnya, jadi sangat terjangkau sekali, dan itu merupakan di kawasan CBD Jakarta Garden City, benar-benar lokasi jantung emasnya di JGC, Pak. Saya Jadi sebelah IKEA ya. Sebelah IKEA dan sebelum pintu masuk Asia ya, Astra Modern Land, dan ya itu akan ada banyak sekali big tenant, Pak, karena Lotte juga ada di sana nanti. Oh, ada Lotte juga ya. Project joint venture kami selain Astra, Pak. Oh, semantap, luar biasa ya. Memang unitnya itu memang eksklusif ya, dia itu Betul, Pak. komersial eksklusif ya. Betul. Dan salah satu yang penting itu adalah walking distance, karena kami benar-benar itu ya jalan kaki ke IKEA atau JGC ya tinggal nyebrang aja, Pak. Iya. Itu sangat gampang sekali. Tipenya apa, Pak, di sana yang ada? Tipenya memang mulai dari lebar 4, Pak, untuk area komersil itu yang harga 3,1 M. Untuk yang lebar 4,5 dan lebar 5 itu di angka sekitar 4-5 M, Pak. Cuma ya memang itu akan kita sesuaikan dengan posisi dan letak dan tahapan kita pembukaan untuk launching nanti di Oktober. Jadi Untuk saat ini, lantainya berapa lantai? untuk yang 4 meter itu 2 lantai, Pak. Untuk 4,5 itu 3 lantai. Yang 5 meter itu ada 4 lantai. Iya. Yang hooknya, Pak. Berarti ini informasinya benar-benar fresh ya. Informasi pertama, dan memang kebetulan sebelum PK Agent dimulai ya istilahnya kami juga ada teaser pemanis untuk para agent, khususnya untuk Era, dan kami bisa support, Pak, bila mana ada yang mau NUP ataupun ada yang butuh informasi mengenai produk terbaru ini. Luar biasa nih, Pak William. Ya, kita kan lihat ya, memang kalau misalkan dalam dunia bisnis apapun kan pasti hanya manis-manisnya aja ya. Betul, pasti kan di mana-mana juga ada netizen yang ini ya, yang kurang mensupport ataupun kurang mendukung ya. Kan kita lihat isu-isu yang ada di Jakarta Garden City. Sebelumnya kan pernah ada mengenai untuk wilayah sekitar Jakarta Garden City yang kena dampak banjir, itu gimana, Pak? Iya, memang di awal 2020, Pak, bulan Januari itu ada isu yang mengenai kawasan sekitar JGC terutama itu terkena banjir. Nah, kebetulan saat ini pun juga dari pihak developer JGC dan manajemen sudah mensiasati atau sudah menyelesaikan dengan pembuatan sodetan ke arah banjir Kanal Timur, Pak. Jadi mengenai isu itu sudah bisa dibilang dan sudah terbukti juga, Pak, sudah 2 tahun ini kita bebas banjir. Jadi sudah kami selesaikan untuk isu banjir. Jadi
banjirnya itu di sekitar ya, bukan di Sekitar, Jakarta Garden City-nya Jakarta ya. Garden City bebas Tidak banjir. pernah banjir ya. Bebas banjir, Pak. Jadi udah selesai ya, Sudah, sama Pak. sekitar juga kita sudah ini ya, saling Sudah membantu ya. saling membantu dan ya ini demi kebaikan bersama juga, istilahnya kita support lah walaupun bukan bagian dari Jakarta Garden City. Sebenarnya toh bukan ini tanggung jawabnya Jakarta Garden Bukan. City, tapi kita ikut andil gitu ikut ya. andil, Pak. Luar biasa sih. Nah, untuk isu yang berikutnya kan kita dengar ada keterlambatan obligasi ya, pembayaran obligasi, itu bagaimana Pak? Oke, untuk keterlambatan obligasi mulai dari bulan lalu kami sudah selesaikan juga untuk obligasi yang rupiah dan juga untuk obligasi yang USD. Bulan ini sudah kami selesaikan juga, Pak. Jadi kedua isu itu juga sudah selesai dan dari pihak pengadilan yang Singapura juga sudah memutuskan dan sudah menyelesaikan bahwa kewajiban manajemen untuk menyelesaikan sudah terpenuhi, Pak, untuk diadakan restrukturisasi atau penyelesaian bertahap. Memang dampak dari COVID Dari dan COVID, PPKM ya, Iya. jadi membuat seperti Memang itu membuat ya salah satunya perusahaan Modern Land juga pasti terdampak, Pak. ya. Karena pembatasan ya, Betul, Pak. dan memang kita harus menjaga. Harus menjaga ya Kesehatan. istilahnya kewajiban yang kita punya ya kita harus selesaikan, Pak. Ya, luar biasa sih komitmennya ya. Komitmen kami, Pak. Ya, untuk serah terima sendiri Pak, gimana? Ada dampak nggak selama PPKM ini? Ada dampak ke konsumen nggak? Iya, selama pandemi dan PPKM memang untuk serah terima ada satu kawasan yaitu ada kawasan komersil New East memang sedikit terdampak, Pak. Kenapa kami bilang sedikit? Karena hanya beberapa unit yang memang sudah istilahnya sudah kami serah terimakan juga saat ini dan sudah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari developer akibat keterlambatannya itu adalah akibat pandemi dan PPKM, Pak. Jadi kami sangat istilahnya bergantung sekali pada kegiatan fisik di lapangan, terutama pembangunan atau konstruksi. Oleh sebab itu ada keterlambatan atau tertunda di PPKM ini, Pak. Iya. Jadi memang meskipun dampaknya itu global, tapi tetap dari pihak Jakarta Garden City Jakarta Garden bertanggung City, jawab ya, ya. dan Kami berkomitmen ya. tetap komitmen dan patuh terutama Iya. untuk kesepakatan di perjanjian antar pihak, Pak, di mana memang ada kompensasi yang akan kami berikan, Pak. Iya. Luar biasa banget Iya. nih Pak. Harus jaga kepercayaan, Pak. Kita kan selama pandemi juga senantiasa meskipun ada membatasi pertemuan offline dan sebagainya, itu kan juga kita taat prokes Pak ya. Betul, Pak. Jadi memang prokes itu wajib ya. Sekarang mungkin kalau misalkan pakai masker itu wajib, kemudian sebisa mungkin ke depannya nanti akan kami berlakukan satu prosedur, mungkin bisa jadi harus vaksin atau dengan aplikasi Peduli Lindungi atau seperti apa nanti akan kami ikuti juga, Pak. Iya, sesuai untuk dari prokes. program Arahan pemerintah ya. Betul, Pak. Iya. Kemudahan dari beberapa penghuni Jakarta Garden City yang memang tinggal di Jakarta Garden City, apa Pak selama pandemi ini yang dimudahkan atau yang eksklusif untuk Jakarta Garden City? Kalau misalkan dari penghuni memang kebanyakan mereka udah serba digital juga, Pak. Jadi serba ya delivery online. Kemudian kami juga memperbanyak istilahnya. Kami ada aplikasi yang antar komunitas itu namanya Cosmo. Nah itu bisa order makanan online, bayar IPek AKL juga nggak usah datang ke kasir. Itu udah kami siasati atau kami bantu setiap penghuni agar tidak bisa untuk keluar rumah nggak masalah. Jadi bisa pakai aplikasi atau sarana yang kami berikan, Pak. Luar biasa, jadi benar-benar di eksklusivitas yang ada ya, Iya. benar-benar di support ya sama Jakarta Garden City ya Pak ya. Iya, Pak, kami berusaha support. Iya. Dari pribadi Bapak, kiat-kiat bagi kaum millennials nih yang menonton acara ini, Ya, apa kiat-kiat untuk mereka tetap produktif di masa PPKM seperti ini Pak? oke. Khususnya di masa PPKM memang harus istilahnya udah nggak ada cara lain, harus belajar ya sesuatu yang baru, Pak. Jadi mulai dari mungkin tata cara kita ketemu orang, udah biasanya kita tatap muka atau offline, sekarang kita mulai biasakan online. Kemudian cara pemasarkannya juga lewat konten digital juga diperbanyak. Strateginya juga kita mesti belajar dan ya nggak ragu untuk apa istilahnya bertanya
menimba ilmu itu wajib Pak, karena harus training juga. Jadi sebisa mungkin sih jangan pernah malas untuk belajar Pak. Kalau saya boleh kasih inputan untuk kaum milenial, jadi bisa ini membantu. Karena kalau misalkan selama pembatasan kan kebanyakan mungkin di rumah ya. Iya. Jadi betul. mereka tetap harus meningkatkan ilmu ya, dan ilmu. kompetensi diri ya Pak. Iya. Ya. Takutnya malah jadi kebanyakan di rumah, jadi banyak yang ketinggalan gitu. Iya. Kalau saya lihat kan Pak William ini udah berkecimpung di dunia properti kan udah lama ya, lebih dari 10 tahun ya. Iya. Total betul, Pak. di Jakarta City sendiri sudah 5 tahun 5 ya. tahun. Apa Pak yang melandasi dan mendasari Bapak untuk ada di profesi ini? Sebenarnya properti itu dunia yang challenging untuk saya Pak. Jadi secara pribadi itu memang mungkin kalau misalkan lihat dari jurusan komputerisasi accounting kok bisa pindah ke properti, bahkan sejak lulus nggak pernah kerja di accounting langsung masuk ke properti ya. Memang karena properti itu dinamis sekali Pak. Jadi kita tidak ada teori atau buku yang bisa benar-benar baku kita ikuti, tapi benar-benar bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan peningkatan kompetensi pribadi. Jadi semua masih bisa dipelajari kalau untuk properti, dan income-nya juga nggak terbatas Pak. Jadi memang tergantung dengan usaha, semangat, doa, dan semua itu berpengaruh semua ke diri masing-masing Pak. Nah itu yang saya rasakan ya Pak ya, kalau misalkan kenapa bekerja di bidang properti. Jadi dinamis ya. Iya betul Pak. Benar-benar luar biasa sih. Nggak bosan juga kalau di properti, ada aja ilmu baru, semua kita bisa pelajari Pak. Pengalaman hidup selama ini Pak yang kira-kira menjadi titik balik dari Bapak untuk berkarir di dunia properti itu ada nggak yang berkesan Pak? Salah satunya itu memang ada istilahnya kita lihat contoh-contoh mungkin sales agent properti yang berhasil dan memang kondisinya itu ya dia dapat income yang banyak ya Pak ya. Itu memang yang membuat diri kita juga itu menjadi tertantang Pak untuk bisa mengikuti jejak ataupun mendapatkan ilmu yang bisa kita ikuti. Dan memang challenging seperti itu kita harus istilahnya tekun ya, jadi harus benar-benar kita ikuti dan kita nggak ragu untuk belajar sesuatu yang baru. Paling itu sih Pak. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kalau misalkan Bapak ada istri atau orang kesayangan ya, istri, anak atau orang tua, Iya. pada saat terakhir mau memberi sesuatu atau apa yang disampaikan untuk mereka, nasihat ataupun apa Pak yang bisa disampaikan kira-kira? Bisa disampaikan ya. Untuk istri dan untuk orang tua ya memang satu nasihat yang bisa mungkin saya sampaikan atau saya berikan itu adalah ya kita harus bersyukur ya dengan keadaan apapun juga, karena dengan bersyukur ya kita bisa nggak stres, kita bisa terus maju ke depan, dan istilahnya kita juga masih bisa mendapatkan kesempatan menjadi berkat untuk orang lain Pak. Karena kalau tidak mulai dengan bersyukur ya itu akan menjadi stres, dan kemudian ke depannya juga nanti sono sini mentok, jadi kita juga istilahnya nggak bisa belajar sesuatu yang baru Pak. Paling itu sih Pak kalau misalkan pesan dari saya untuk orang tercinta. Iya, berarti tetap semangat ya, optimis ya. Optimis Pak. Dan senantiasa juga bersyukur ya Pak ya. Iya, betul. Pesan dari Pak William ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih Pak William atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya, untuk sama-sama bisa Pak Hartono. melihat pilihan Ya. properti yang ada di Jakarta Jakarta Garden City. City. Ya, luar biasa nih promonya nih Pak. Mumpung masih banyak Pak. Iya. Jadi, kondisi ini masih kita teruskan selama PPKM Pak, dan kebetulan memang promonya lagi banyak baik untuk agent properti maupun untuk calon pembeli Pak. Jadi bisa dimanfaatkan dan kami siap support Pak dari developer. Ya, kita sama-sama support Pak. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu juga dan Iya. memenuhi kebutuhan teman-teman yang memerlukan ya Betul. hunian sesuai dengan kebutuhannya Pak. Betul Pak Ya. Hartono. Makasih Pak. Makasih Pak Hartono. Ya, baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan waktu, dan terima kasih kepada Pak William yang sudah melakukan waktu untuk sharing di sesi hari ini. Oke, Sobat Millennials, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa komen, share, subscribe, like channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.